kami mohonkan maaf karena mungkin teman-teman melihat ada salah seorang rekan kami yang hari ini tidak ikut bersamai, dan kita berdoa karena apa? Ibunda dari rekan kami Ristan ya itu meninggal dunia. Jadi makanya Pak Ristan yang biasanya membersamai ini pulang ke Sumatera. Jadi moga-moga ibunda dari Saudara Ristan itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, yang lain ada juga tugas Pak Gafur, kemudian Pak Yasena itu Bu Soraya masih dalam perjalanan balik karena kemarin menjalankan tugas untuk mendampingi pra peradilan yang ada di Kalimantan Selatan. Babi Aldo. Dan alhamdulillahnya sidangnya juga ditunda di sana. Jadi yaitu ada penundaan sidang pra peradilan. Jadi minggu depan juga akan kita lalui. Baik, saya akan tambahkan yang tadi belum dilakukan. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan apa yang dibela oleh tim kuasa hukum saya Tokam dengan ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Karena saya merasa betul, satu, tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPDP yang ada. Dan itu penting karena ternyata ada perubahan pasal. Saya juga baru tahu ya, kalau ada perubahan pasal itu ternyata signifikan dan itu ada aturannya, ada putusannya bahwa itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan maka saya tidak bisa dianggap kemudian sudah mengetahui, nggak bisa, harus diberitahukan. Bahkan perubahan penyidik juga itu juga berubah. Tadi aja ada dalam satu korps yang sama, baik itu kepolisian maupun itu kejaksaan, belum tentu kompak mereka, belum tentu mengerti mereka. Ada satu yang berubah, yang satu harus ngulangin lagi, yang satu harus ngulangin lagi. Kan padahal itu satu korps yang sama. Yang kedua soal pencekalan. Soal pencekalan jelas ya, kan tidak mungkin kemudian cekal yang sudah diumumkan waktu itu. Sejujurnya saya baru tahu dengan adanya pencekalan itu ketika bulan November, itu lisan. Setelah itu tiba-tiba diumumkan lagi diperpanjang 6 bulan. Itu lisan semua, nggak ada surat hitam di atas putih yang diterima. Ya, dan bahkan ternyata itu sudah berakhir pada bulan Juni. Tapi saya memang tidak mau resiko seperti tadi kata Pak Refli ya. Tiba-tiba saya ke bandara, tiba-tiba kemudian dipermalukan dan tidak boleh keluar pada saat itu kan lucu banget ya. Itu tentu saja saya menghindari. Nah, maka kita butuh kepastian hukum. Karena apa? Ada tadi beberapa contoh kasus ya. Orang yang sudah sebenarnya sudah out of date, sudah kemudian kadaluarsa cekalnya. Tapi ternyata dari polisian Suelen tidak dicekal, tapi ternyata dari pihak imigrasi masih dicekal. Ya. Nah, tadi ada kemudian ada pertanyaan apakah penting pihak imigrasi kemudian nanti misalnya putusan dari hakim tunggalnya menyatakan wah ini kurang pihak, harus ditarik. Nah ini mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang kemarin, kenapa Kementerian Keuangan? Karena Kementerian Keuangan itu masih inline, masih dalam proses, masih dalam satu time frame yang sama. Yang nanti membayar adalah Kementerian Keuangan, makanya itu kita tambahkan. Tapi kalau imigrasi kan sudah daluarsa, jadi sepertinya tidak perlu lagi ditambahkan. Itu yang kemudian perlu untuk dilakukan. Kemudian yang penting juga ingin saya tambahkan untuk yang terakhir ya. Jadi kita sama-sama ingin menghormati sidang ini. Berkali-kali saya dengar berusaha betul dan terutama dari pihak turut termohon tadi menarik ya. Ini sudah dakwaan sudah doang. Sekali lagi ya, dakwaan itu atau orang berubah dari tersangka menjadi terdakwa itu kalau dia sudah dibacakan surat dakwaannya ya. Kalaupun ternyata misalnya dari kejaksaan itu sudah kami kirimkan, dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu statusnya belum berubah. Dan ketika status belum berubah, saya masih tersangka, belum menjadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra peradilan. Dan pra peradilan yang dilakukan itu memang boleh dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025 itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada, dan aturan itu harus level dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH pidana itu. Itu ya saya kira yang lain. Dan tadi ada pertanyaan, tadi ada apa? Ada sedikit ya, karena apa? Saya menyaksikan dulu Pak ahli kami, Pak Didit Wijayanto Wijaya, Dr. Didit Wijayanto Wijaya ya, setelah sebelumnya ada Dr. Rio Kristiawan, itu menyampaikan dengan sangat clear, loud and clear, tapi berusaha didesak lagi ya dengan perkataan apakah itu boleh berulang-ulang. Maka kita kaget gitu. Kan sempat ada tuh yang di ruang wali kota itu kaget.
kaget. Nah, untung kita tidak kaget. Kalau kaget, maka kita kemudian akan cepat menjadi tidak muda lagi. Dan orang kalau sudah tidak muda lagi berarti menjadi orang tua. Itulah itu kaget. Jadi jangan sering bikin kaget supaya tidak cepat tua. Jadi kita mari tetap sehat, tetap ikuti aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa ikuti pra-peradilan ini. Sampai jumpa besok pagi. Jam 8:30 dengan kita dengarkan keterangan, dan tadi belum jelas apakah mereka mau mengajukan ahli atau tidak. Ya, itu menunjukkan ya kebelum jelasannya juga di sana. Tapi kita tunggu saja besok ada ahli atau tidak dari sana. Dan besok, jadi orang tua bisa apa ya? Ya udah, tunggu besok lagi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kawan-kawan jurnalis sekalian ya, termasuk media sosial. Terima kasih atas kesetiaannya untuk mengikuti pra-peradilan yang keempat ini, dan hari ini sudah sampai pada tahap pembuktian. Dalam hal ini kami mengajukan 2 orang ahli, kalau biasanya 1 sekarang 2 ahli, dan alhamdulillah ternyata ahli kami memperkuat apa yang kami mohonkan. Hal yang paling penting adalah bahwa cacat formil dalam proses penyidikan itu ya bisa membuat kemudian penyidikan itu dianggap tidak sah, dinyatakan tidak sah, ya, bisa dibatalkan, dan konsekuensinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ahli kami. Dan juga soal pencekalan itu bahwa secara prosedur formal juga itu menjadi tidak sah ketika kemudian tidak disampaikan pemberitahuan sebelumnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga. Dan yang paling penting adalah penerapan 2 rezim KUHP yang berbeda itu juga sudah diputuskan bahkan dalam putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam konteks yang kurang lebih sama. Karena kalau kita kan sudah membaca 2 dakwaan, baik dakwaan Dr. Tifa maupun dakwaan Mas Roy, itu kurang lebih sama menggunakan 2 rezim KUHP yang berbeda dan mungkin sudah diubah sekarang. Tetapi dalam hal penetapan tersangka, dalam surat penetapan tersangka itu masih menggunakan 2 rezim KUHP yang berbeda. Karena itu harusnya permohonan ini potensial untuk dikabulkan kalau hakimnya berani, kira-kira begitu ya, mudah-mudahan. Karena ini kita tahu ada unsur-unsur non yuridis yang barangkali kita pahami bersama. Dan yang kedua yang penting juga adalah bahwa institusi pra-peradilan ini adalah institusi yang sah untuk digunakan oleh pencari keadilan. Siapa itu pencari keadilan? Pemohon. Dalam hal ini tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ahli tadi mengatakan bagaimana dengan korban dalam tanda kutip pelapor. Pertama kasusnya sendiri terlalu melodramatik menurut saya, begitu saja kok tersinggung misalnya kan, terhina sehina-hinanya. Tetapi yang jelas secara hukum korban atau pelapor itu sudah diwakili oleh institusi negara. Nah, negara dalam hal ini penyidik ya Polda Metro Jaya itu harus bertindak dan bersikap profesional, bersikap profesional dalam melakukan proses baik penyelidikan di awal maupun penyidikan. Kalau dia tidak bertindak profesional dalam arti misalnya melanggar hukum sana sini, baik formil maupun material, jangan disalahkan kalau kemudian banyak dikomplain, dimohonkan di pra-peradilan, dan salah satunya kita sudah memenangkannya. Dan ini mudah-mudahan kita juga bisa menangkan. Itu sebagai introduction, dan sekali lagi yang didalilkan oleh pihak-pihak di luar pra-peradilan bahwa ini berlarut-larut dan lain sebagainya itu sesuatu yang sangat menyalahi apa yang sudah diberikan oleh hukum, yaitu fasilitas untuk mengajukan komplain pra-peradilan, dan selama pra-peradilan berlangsung maka pokok perkara atau dakwaan tidak boleh dibacakan. Dan unfortunately jaksa penuntut umum dan juga penyidik berkali-kali pemohon dan termohon mencoba untuk meyakinkan hakim bahwa ini adalah institusi yang tidak sah digunakan lagi setelah kasus dilimpahkan. Tetapi kita tahu bahwa pra-peradilan pertama dikabulkan, kedua dan ketiga tetap diproses, dan keempat tetap diproses, dan besok barangkali lusa atau lusanya lagi itu akan sampai pada putusan ketiga. Ya, oke. Memberikan kesempatan pertama kepada ahli kami Dr. Didin Wijayanto untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dari proses persidangan. Silakan. Oke, jadi saya ingin tegaskan pertama. Oke. Jadi saya ingin tegaskan ya bahwa kalau ditanya apakah pra-peradilan untuk memperoleh kepastian hukum, tidak. Pra-peradilan justru juga kita butuhkan untuk memperoleh keadilan. Keadilan yang di mana? Keadilan jangan dijolimi, jangan diselipkan pasal-pasal yang diselundupkan. Jadi di sini yang pentingnya, dan juga untuk edukasi
kepada aparat sendiri, jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam proses penyidikan. Kalau namanya kemudian terus di mana keadilan buat korban, katanya korban maksudnya pelapor. Loh, kadang-kadang itu kan ada yang namanya pencari ketidakadilan dan pencari keadilan. Nah, yang sudah jelas sekarang seorang tersangka tentunya dia harus membela dirinya agar tidak menjadi korban ketidakadilan. Ya, bukan lagi kita bicara soal pelapor. Ya, nanti keadilan akan diberikan dan sudah diserahkan kepada negara. Ya, jadi ini jangan salah kaprah. Nah, kalau bagaimana nasibnya si keadilan si korban, sekali lagi saya bilang ya bahwa ini jangan prejudice bahwa si korban atau pelapor itu sudah pasti benar. Kadang-kadang laporannya itu juga kita tahu laporan pesanan, laporan dengan syarat dengan politis, dengan segala macam. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Dan jangan setidak-tidaknya jangan ada pasal yang diselundupkan. Nah, kita cari dong keadilannya di sini buat si tersangka ya. Demikian ya. Bang, tadi ada sempat perdebatan sedikit, itu boleh diceritakan sedikit, Bang? Ya, jadi begini, saya udah jawab dan berulang-ulang, tapi dia bilang belum jawab. Saya udah bilang, pengadilan bagaimana kepastian hukum buat korban atau keadilan buat korban pelapor. Saya jelaskan, saya udah jelas. Jadi begini, ada orang bela diri, dikenakan pasal 338 waktu itu pembunuhan. Padahal kalaupun mau penganiayaan hingga tewasnya orang, ancamannya kan beda. Nah, jadi orang itu mengajukan pra peradilan untuk mencopot pasal 338-nya. Di sini keadilan buat siapa? Ini kan sudah namanya ada penyelundupan pasal. Itu yang saya jelaskan. Tapi bagaimana dengan kepastian hukum? Apakah ini akan Prapit berulang kali? Lo Prapit ini mencari keadilan juga sama. Ya. Jadi kalau makanya terus bagaimana dengan penahanan tadi yang makanya jangan gampang-gampang nahan orang. Jangan lagi sekarang penahanan itu kalau memang benar-benar ada syarat material untuk dilakukan penahanan. Ayo kita sekarang profesional, jangan semuanya teriak-teriak aja Prapit segala. Nah, ini hak orang gitu ya. Jadi jangan lagi, itu perdebatannya tadi saya udah jelaskan tapi masih dipertanyakan. Nah, makanya hakimnya akhirnya bilang, ya saudara nggak dengar, sudah dijawab gitu ya. Demikian ya.